Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Lensa Kecil bersama gua Galang. Dan di video kali ini kita akan berkenalan dengan sebuah software editing foto bernama Affinity Photo, beserta fungsi-fungsi dasar yang bisa kalian pakai di software ini untuk editing foto kalian. So, check this video. Pertama-tama kita akan coba untuk membuka file gambar di software Affinity Photo. Caranya adalah dengan klik file, kemudian open, dan kalian bisa pilih gambar apa yang mau kalian buka. Kemudian klik open. Nah, selanjutnya kalau seandainya kalian mau membuka lebih dari satu gambar, caranya juga sama. Klik file, kemudian klik open. Kalian bisa pilih gambar lebih dari satu, tekan tombol kontrol di keyboard sambil memilih gambar yang mau kalian masukkan. Kemudian klik open. Sebelum memulai tutorial, kita bisa lihat dulu tampilan dari software Affinity Photo ini. Di bagian kiri, kalian bisa lihat di bagian sini adalah toolbar, di mana letak semua fungsi-fungsi yang bisa kalian gunakan untuk mengedit foto. Kemudian pada bagian atas, kalian bisa lihat di sini, ini namanya adalah option bar. Option bar ini nantinya akan menyesuaikan dengan toolbar apa yang kita pilih. Misalkan kita memilih toolbar crop tool, maka di bagian atas option bar akan menyesuaikan opsi-opsi yang dimiliki oleh crop tool. Kemudian kita ke bagian kanan. Di sini ada yang disebut dengan studio bar. Di dalam studio bar ini ada beberapa panel yang menunjukkan status dari foto yang sedang kita edit. Di bagian bawah ada panel layers, kemudian ada adjustments, effect, styles, dan di bagian atas ada histogram, color, swatches, brushes, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk mengatur studio bar di bagian kanan ini, kalian bisa pilih menu view, kemudian studio, dan di sini akan ada beberapa pilihan yang ada tanda checklistnya dan tidak ada tanda checklist. Kalau kalian ingin menghilangkan salah satu panel dari studio bar, kalian bisa hilangkan checklistnya. Kita coba hilangkan panel layer, dan di sini otomatis panel layer akan disembunyikan dari aplikasi. Kalau mau ditampilkan lagi, kalian bisa klik lagi menu view, studio, dan kembalikan panel layernya. Jika seandainya kalian mau mengembalikan settingan studio ini seperti sedia kala, kalian bisa scroll ke bagian paling bawah dan klik reset studio. Nah, maka tampilan di panel studio bar ini akan kembali seperti semula. Kemudian kita ke bagian kiri, kita ke bagian toolbar. Di bagian toolbar ini juga bisa kalian atur menggunakan menu view, ke bagian bawah customize tools, dan di sini kalian bisa lihat ada banyak toolbar yang bisa kalian gunakan. Jika ingin memindahkan toolbar ini ke bagian kiri, maka kalian bisa klik toolbarnya dan pindahkan ke bagian kiri. Oke. Dan kalau kalian mau membuang toolbar yang ada di bagian kiri ini juga bisa. Caranya adalah klik toolbarnya dan pindahkan ke bagian kanan. Di bagian bawah ada lagi yang namanya number of columns. Kalian juga bisa mengatur number of columns, bisa 1 ataupun 2 kolom. Nah, jadi nanti toolbarnya akan menyesuaikan membuat 2 kolom. Kita kembalikan lagi ke 1 kolom. Untuk mengatur ke pengaturan awal, kalian bisa klik reset di sini. Dan kalau sudah selesai, kalian bisa klik close. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memakai salah satu tools, yaitu crop tool, atau untuk melakukan pemotongan gambar. Klik crop tool,
Dan di sini kalian bisa lihat ada titik-titik di bagian pinggir-pinggir foto dan ada garis yang membagi foto ini. Untuk melakukan pemotongan, kalian bisa klik salah satu titik, kemudian tarik ke posisi di mana kalian mau memotongnya. Untuk memindahkan crop tool, kalian bisa klik di bagian tengah, kemudian drag pindahkan ke posisi yang mau kalian potong. Misalkan saya ingin memotong seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa klik apply atau tekan enter pada keyboard. Masih di bagian crop tool, kita bisa melakukan pemotongan menggunakan aspect ratio. Contohnya adalah ketika kita ingin mengupload gambar di Instagram, maka kita membutuhkan foto dengan rasio 1:1, atau fotonya itu harus kotak. Caranya adalah klik mode di bagian atas, pilih custom ratio. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa masukkan aspek rasionya. Saya mau 1:1 karena saya ingin membuat potongan foto yang persegi. Sudah, klik enter. Nah, maka crop tool akan menyesuaikan area cropping ke 1:1. Kita bisa klik di sini. Dan crop tool ini juga bisa kalian pakai untuk memutar foto. Jadi ketika croppingnya sedang aktif seperti ini, arahkan kursor ke bagian pinggir, dan kursor akan berubah menjadi tanda panah berputar. Kalian klik, lalu kalian geser. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kalian bisa klik apply atau tekan enter pada keyboard. Kemudian pengaturan lain yang ada di crop tool adalah kalian bisa memutar gambar mengikuti sumbu garis. Kalian buka crop tool, kemudian klik tombol straighten ini, kemudian kalian bisa membuat garis di bagian dalam gambar. Misalkan saya ingin memutar gambar mengikuti sumbu yang ada di sini. Klik. Nah, otomatis foto akan berputar mengikuti sumbu garis yang sudah saya buat tadi. Nah, fungsinya adalah apa? Fungsi dari straighten ini adalah seandainya kalian mengambil gambar pemandangan atau landscape portrait, kemudian kalian menyadari kalau gambarnya itu agak miring. Nah, kalian bisa gunakan crop tool, kemudian straighten ini untuk meluruskan gambarnya sesuai dengan horizon yang ada di dalam foto kalian. Kalau sudah, kalian bisa klik apply. Oke, sekarang seandainya kalian bikin kesalahan setelah menggunakan crop tool, maka kalian bisa mengembalikan beberapa bagian foto yang telah dipotong. Caranya adalah klik lagi crop tool, kemudian pada bagian mode kalian pilih unconstrained, dan kalian bisa tarik crop tool ini untuk mengembalikan bagian-bagian dari foto yang sudah kalian potong sebelumnya. Jika sudah selesai, bisa klik apply. Nah, bagian-bagian foto yang terpotong tadi otomatis akan kembali lagi ke posisi semula. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah adjustment layer. Kita pindah file dulu. Nah, adjustment layer ini pada dasarnya adalah sebuah layer yang digunakan untuk mengubah atau mengedit pewarnaan dan pencahayaan dari foto kalian. Kita ke bagian kanan, kemudian kita klik adjustment. Ada beberapa opsi adjustment yang bisa kalian pilih, dari mulai levels sampai dengan split toning dan OCIO. Semua opsi ini digunakan untuk mengatur pewarnaan dan juga pencahayaan dari foto. Misalkan pada contoh kali ini kita akan mencoba mengubah gambar kita menjadi hitam putih. Maka kita gunakan adjustment black and white. Nah, seketika gambar kita akan menjadi hitam putih. Namun di sini kita perlu sedikit pengaturan karena bagian oranye dan bagian merah dari gambar
terlalu terekspos oleh adjustment black and white. Jadi caranya adalah bagaimana? Di window option ini kalian bisa turunkan untuk warna merah. Saya tidak mau terlalu terekspos ke filter hitam putih, maka bisa saya turunkan begini. Nah, jadi semua bagian foto yang berwarna merah otomatis akan diturunkan pengaruh exposure-nya. Begitu juga ke bagian yang warna kuning misalkan. Kita ingin turunkan sedikit supaya fotonya terlihat lebih tajam. Oke. Kemudian untuk bagian hijaunya agak sedikit gelap, bisa kita naikkan sehingga terlihat sedikit lebih terang untuk bagian daun-daunnya. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa klik tombol X dari bagian option ini. Prinsip adjustment layer pada dasarnya adalah dia hanya akan menerapkan filter atau adjustment kepada layer yang ada di bawahnya. Jadi di bagian layer panel di sebelah kanan ini, ketika adjustment layernya kita pindahkan ke bawah layer gambarnya atau layer fotonya, nah, maka otomatis adjustment layer ini dia tidak bisa mempengaruhi foto yang ada di atasnya. Kita kembalikan lagi dia ke bagian atas. Dan jika seandainya kalian ingin menghilangkan adjustmentnya, kalian bisa menghilangkan centang yang ada di ujung sini. Nah, maka kalian bisa melihat foto awalnya dan yang setelah di-adjust. Kalian bisa juga menghapus layer adjustment ini dengan klik dan tarik ke bawah, masukkan ke dalam tempat sampah. Nah, selesai. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana untuk mengekspor foto yang sudah kita edit ke dalam file JPG ataupun PNG. Kita klik file, kemudian klik export. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan untuk mengekspor gambar kalian. Ada PNG dan JPEG dan lain-lain sebagainya. Yang umumnya digunakan adalah PNG dan JPEG. Jika gambar kalian memiliki sisi transparan atau kalian membuat misalkan logo ataupun icon, maka kalian gunakan PNG supaya hasil yang diekspor nanti gambarnya bisa menyimpan bagian yang transparan tersebut. Tapi kalau tidak ada bagian yang transparan, kalian bisa menggunakan JPEG karena pada umumnya ukurannya akan lebih kecil dibandingkan ketika diekspor dengan PNG. Kemudian untuk bagian yang bawah sini kalian bisa melihat ada quality. Di sini saya menggunakan quality 85. Dan kemudian ke bagian paling bawah kalian bisa melihat estimated file size atau ukuran file kalian setelah diekspor nanti kira-kira berapa ukurannya. Kalau kalian tinggikan quality-nya, misalkan kalian ubah quality-nya menjadi 100%. Maka otomatis file size-nya akan bertambah juga, hampir 3 kali lipat. Tips dari saya adalah untuk quality-nya kalian bisa turunkan ke level 90 sampai 85%. Nah, dengan menurunkan hanya 10% kualitas, kita bisa mendapatkan ukuran file yang lebih kecil dibandingkan file aslinya, hampir setengahnya. Kalau sudah selesai, kita bisa klik export di sini. Dan pilih tempat kita menyimpan gambarnya. Saya namakan gambarnya buah black and white. Kemudian klik save. Baik, sekian dulu tutorial kali ini. Kita akan lanjutkan di tutorial berikutnya, masih di dalam dasar-dasar dari software Affinity Photo. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.